hidayah Tuhan, berguna mendukung pelayanan jemaat Tuhan gereja agar semua pekerja menghasilkan berkat kecukupan untuk memenuhi segala kebutuhan Indonesia. Desa Rejo Agung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Rejo Agung ini berletak kurang lebih 43 km dari pusat kota Jember. Sekilas, desa ini sama seperti desa pada umumnya. Hal yang membuat desa ini unik adalah karena sejak berdirinya hingga sekarang, mayoritas masyarakat Desa Rejo Agung beragama Kristen. Nenek saya itu bernama Supatri, yang laki-laki ya, yang perempuan namanya Nenek Kartini. Semua itu yang akan nyari Babat Talas di sini orang tujuh. Itu ada orang dari Kediri, dari dari Jombang, itu ada 9 orang. Dari Bungkoran, dari itu beli 1 hektar berapa. Lah orang 7 kan Babat. Babat itu mendapat jatah dari Belanda. Sudah selesai itu makanan yang dikasih seperti beras, iwak gede itu habis, jual tanah. Ada orang dari orang 9 tadi ya, orang 10 masuk cari. Jadi yang mendirikan desa itu orang 17 tadi, tapi yang Babat orang 7 gitu loh. Termasuk nenek saya namanya Nenek Supatri. Orang tua saya ini sekarang RT ya, orang tua saja loh itu. Sekarang itu jabatannya RT, kalau dulu namanya zaman Jepang itu Bumincok. Kejam. Ada orang jual beras, tidak ada orang jual baju. Warung tipis itu dibuat katok buat baju. Tuh, hanya itu. Jam 8 pagi Jepang dan polisinya itu masuk ke rumahnya ayah saya, ya rumahnya siapa saja, langsung ke belakang, buka langsung. Kalau nasi ini tadi nasi putih, awunya itu pelek itu. Jepang yang polisi Jepang nggak boleh. Kalau nasinya ini gaplek, bangus. Jepang itu. Pada awalnya itu tahun 1907 ini ada beberapa tokoh, beberapa orang yang ingin mengadakan atau mendirikan sebuah tempat tinggal, yang mencari tempat tinggal. Kebanyakan orang-orang itu adalah dari daerah Mojowarno, Wongsorejo, Mojowarno. Orang luar yang mungkin membantu menata desa ini. Sehingga kalau dengan lihat mulai sini nyebutnya gang, bukan jalan ya. Gang 1 sampai gang 8 semuanya membujur ke utara selatan. Dan yang ke barat ini adalah jurusan jalur yang memisah, yang memecah ini adalah jurusan, tapi gangnya ini membujur ke selatan utara. Nah, untuk penataan rumahnya juga begitu. Untuk Rejagung tidak ada rumah di belakang rumah. Ya, tidak ada rumah di belakang rumah. Artinya mereka menghadap ke jalan semua, ungkur-ungkuran. Jadi Rejagung
dengan agama yang ada, agama Kristennya, ini menjadi satu kesatuan untuk perjalanan sejarah. Jadi tidak bisa dipisahkan, Raja Agung sendiri, terus gereja sendiri. Jadi ini menjadi satu kesatuan, berjalannya prosesnya ini bareng. Jadi prosesnya ini bareng. Ketika ada pergantian ini tetap rundingannya, rembukannya atau rapatnya itu tetap dengan tokoh-tokoh yang ada di gereja, tokoh-tokoh agama. Berdiri pada akhir masa pemerintahan Belanda, Desa Rejo Agung tidak memiliki cukup banyak peninggalan Belanda. Kursi-kursi yang terdapat pada gereja ini dan juga sebuah rumah yang dibangun sejak masa pemerintahan Belanda. Terdapat pula beberapa peninggalan di dalamnya yang mencerminkan zaman Belanda di rumah tersebut. Sejak masa jabatan kepala desa yang keempat, yaitu pada tahun 1929, terdapat pula peraturan adat dalam Desa Rejo Agung yang telah dipatuhi secara turun-temurun. Tanah sawah itu tidak boleh dibeli orang luar. Jadi tetap karena tidak boleh dibeli orang luar, harganya di Rejo Agung lebih murah daripada desa sekitar kita. Kalau di Rejo Agung katakanlah 1 hektar 100 juta, mungkin di desa lain sudah MM-an, lebih mahal. Jadi memang incar untuk anak dulu. Karena kenapa dinamakan Rejo Agung? Rejo itu rame, Agung itu banyak air. Jadi pertanian gemah limpah lojinawi. Itu ada makna tersendiri yang memberi nama dulu. Kami sebagai generasi penerus punya kewajiban untuk tahankan adat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di Desa Rejo Agung itu hari Minggu tidak boleh kerja di sawah. Jadi istinya harus ibadah gitu. Kecuali ngarit, angon boleh. Kalau matun, panen padi nggak boleh. Kerja berat nggak boleh. Jadi harapannya wis kawasan sawah di minggu ben kabeh ning gereja gitu. Jadi tapi yang namanya manusia kan nggak sama ya. Ono sing ngatur gereja, ono sing menggunakan pasar dan sebagainya. Sebagai desa yang sebagian besar beragama Nasrani, Desa Rejo Agung memiliki beberapa kegiatan peribadatan dan tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang. Salah satunya adalah kegiatan unduh-unduh ini. Unduh-unduh itu sebenarnya perayaan ucapan syukur untuk orang-orang yang percaya. Tapi ini sudah menjadi budaya untuk dikaji budaya Kristen Jawi Wetan secara umum. Unduh-unduhnya itu hari raya Pondok Daun yang selalu dilakukan dalam 1 tahun 2 kali. Tahun 2 kali biasanya bulan Mei sama bulan November. Terkait dengan unduh-unduh ini secara umum untuk meningkatkan persembahan atau rasa syukur kita kepada Tuhan agar apa yang kita miliki ini diwujud nyatakan melalui unduh-unduh, baik itu tanaman panenan padi ataupun palawija yang dia punyai yang pantas dipersembahkan untuk Tuhan. Itu pengumpulan bentuk natura yang baik itu pisang ataupun beras ataupun hal-hal yang seperti di belakang yang kita lihat, parsel dan lain sebagainya. Ini tujuannya kita punya target sebenarnya untuk kegiatan unduh-unduh ini dalam 1 tahun kita ditargetkan sekitar 70 juta. Harapan kami persembahan ini untuk meningkatkan dari natura diubah menjadi uang. Tujuannya untuk pelayanan di jemaat. Rangkaian hari kedua itu bentuk syukurnya baik itu dari anak-anak balita, untuk balita
terus anak-anak yang setingkat SD, remaja, pemuda, terus pembimbing, guru-guru ria ya, guru-guru ria atau guru-guru ngaji kasarnya seperti itu, sama itu juga ikut terlibat di dalamnya, termasuk orang-orang dewasa, semuanya terlibat untuk memberikan ucapan syukur dalam bentuk apapun, baik natura ataupun keuangan yang ada ini. Ya tujuannya tetap pasti itu adalah bentuk persembahan syukur kepada Tuhan. Agar semua pekerjaan menghasilkan berkat kecukupan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Pada awalnya, pelabelan desa Kristen yang melekat pada Desa Rejo Agung dilakukan oleh masyarakat desa yang berasal dari Mojowarno. Kalau penyebaran di Jawa Timur itu dilakukan sebetulnya oleh masyarakat biasa. Jadi awalnya mereka berada di Mojowarno, Kabupaten Jombang saat ini. Mereka ada di situ menjadi satu desa atau kampung gitu ya. Nah, namun kemudian supaya mereka juga dapat mengabarkan kabar sukacita ini, mereka juga pergi ke daerah-daerah yang lain. Salah satunya adalah yang ada di wilayah Kabupaten Jember, yang sekarang disebut sebagai Rejo Agung. Waktu itu hanya hutan. Jadi ada 7 orang seperti yang dipatungkan di balai desa itu. Mereka adalah orang-orang yang menurut sejarah itu datang ke sini membuka hutan, tentunya dengan mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu, dan kemudian terbentuklah kampung ini, daerah ini, dan dinamakan Rejo Agung. Desa Rejo Agung merupakan salah satu desa yang menyimpan unsur cerita sejarah lokal. Desa ini masih memiliki eksistensi semenjak diresmikan oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1907. Karena kemampuan Desa Rejo Agung untuk melestarikan tradisi dan budaya dari nenek moyang, berdasarkan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa, Desa Rejo Agung diusulkan untuk menjadi desa wisata berbasis religi oleh pemerintah Kabupaten Jember.